Bab 1507, pasti akan terpengaruh oleh karma. Zanuji dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dan pemilik pena Tao awalnya berdiskusi untuk menggunakan bantuan keluarga Tian untuk membunuh Sander Ye. Dengan cara ini, keluarga Tian dan keluarga yang dapat bertarung satu sama lain, sementara kekaisaran akan duduk santai dan meraup semua keuntungan. Tapi, dia tidak menyangka keluarga Tian benar-benar mengetahui rencana mereka dan langsung menyelamatkan Sander Ye dengan paksa. Tidak bisa membiarkan Sander Ye hidup. Karena jika Sander Ye masih hidup, dia pasti akan membalas dendam gila-gilaan pada kekaisaran di masa depan. Melihat Zanuji mengejar Sander Ye, pemilik pena Tao tidak menghentikannya. Selama Sander Ye tidak bisa bertahan dan meminta bantuan, Sander Ye akan kalah. Memikirkan keluarga Tian benar-benar menyelamatkan Sander Ye, wajahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menelan keluarga Tian dan kekaisaran dalam satu gigitan, tetapi dia tidak menyangka keluarga Tian akan melakukan hal seperti itu kepadanya. Dia telah meremehkan keluarga Tian ini. Tanpa berpikir panjang, dia bergetar dan berubah menjadi pelangi panjang dan mengikutinya. Zanuji hanya mengambil satu langkah dan langsung melintasi wilayah bintang ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Di ujung pandangannya, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Dia hendak menoleh ketika seorang pria parubaya di sampingnya berkata, "Tuan Ye, pria ini adalah Zanuji yang berada di luar jangkauanmu. Kami akan menghentikannya, dan kamu terus maju. Klanku telah mengirim orang-orang kuat untuk mendukungmu." Setelah berkata demikian, mereka berempat tiba-tiba berbalik, mengeluarkan aura menakutkan dan langsung menuju ke arah Zanuji. Menghadapi aura mengerikan itu, Zanuji menunjukkan rasa jijik dan melambaikan lengan bajunya. Keempat aura mengerikan itu langsung hancur. Mereka berempat langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan yang mengerikan. Begitu mereka berempat berhenti, ruang dan waktu di belakang mereka langsung berubah menjadi abu. Mereka berempat tampak serius, mereka jauh dari tandingan Zanuji. Tetapi keempatnya tidak menyerah sama sekali, karena perintah yang mereka terima adalah menyelamatkan Tuan Ye dengan cara apapun. Mereka berempat menatap Zanuji di kejauhan, dan dengan kedatangan Zanuji, galaksi mulai mendidih, lalu menjadi ilusi dan transparan sedikit demi sedikit. Sama sekali tidak sanggup menahan kekuatannya. Zanuji tiba-tiba melangkah maju, hanya satu langkah, dan tekanan luar biasa menyelimuti keempat orang itu seperti gunung. Keempat orang itu sama sekali tidak sanggup menahan tekanan tersebut, dua di antaranya langsung hancur berkeping-keping, hanya menyisakan nyawa mereka. Tepat ketika keempatnya hendak dihancurkan dan dimusnahkan oleh tekanan ini, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, cahaya pedang merobek kedalaman galaksi dan menebas tekanan tersebut. Bang! Cahaya pedang yang terang tiba-tiba pecah, seterang kembang api. Di antara keempat orang itu, pria parubaya yang menjadi pemimpin menoleh ke samping dan berkata dengan heran, "Tuan Muda Ye." Orang yang mengambil tindakan adalah Sander Ye yang telah kembali. Tatapan Zanuji juga tertuju pada Sander Ye, "Aku meremehkan kehebatanmu." Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ringan. Di atas kepala Sander Ye, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti air terjun yang deras, termasuk waktu dan ruang virtual. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, merentangkan telapak tangannya, dan sebilah pedang Yi yang tak terkalahkan tiba-tiba membubung ke langit. Pedang ini langsung mencabik-cabik seluruh waktu dan ruang, tapi pada saat berikutnya, cahaya tinju keemasan tiba-tiba menghantam di depannya. Sander Ye memegang pedang Yi di tangannya dan menebasnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, kekuatan pedang tak tertandingi yang terkondensasi di sekelilingnya hancur berkeping-keping.
Tak hanya itu, retakan juga tampak di sekujur tubuhnya. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan natap Zanuji di ujung pandangannya. Kekuatan pria ini lebih kuat dari yang dia duga. Zanuji juga sedang menatapnya saat ini. Zanuji juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Sander Ye ternyata bisa menahan pukulannya. Sungguh luar biasa, bahkan lebih mematikan lagi. Zanuji dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan kekaisaran yang tak terlihat menyebar dari langit dan bumi. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan muncul dari tinjunya. Pukulan belum dilakukan, tetapi momentum sudah terbentuk. Tanpa basa-basi lagi, dia tiba-tiba meninju. Bang! Saat pukulan ini dilayangkan, cahaya tinju emas sepanjang 1000 kaki melesat ke arah Sander Ye bagai guntur. Dalam cahaya tinju, ada miliaran rune, dan setiap rune memancarkan kemauan tinju yang kuat. Tinju Kaisar. Ini adalah salah satu dari 3 kekuatan sihir besar keluarga Ji, dan ini juga merupakan keterampilan tinju yang harus dipelajari setiap kaisar. Dengan satu pukulan, kekuatan kaisar menjadi tidak terbatas. Begitu pukulan itu dilayangkan, tubuh Sander Ye tak mampu lagi menahan hantaman meski jarak mereka puluhan ribu kaki, dan retakan di tubuhnya pun mulai meluas sedikit demi sedikit. Dia bermaksud membunuh Sander Ye secara langsung dengan pukulan ini. Menghadapi pukulan Zanuji, Sander Ye lebih bersemangat. Semenjak terobosannya, dia jarang bertarung dengan pria yang benar-benar kuat. Dan Zanuji di depannya tidak diragukan lagi adalah langit-langit alam semesta ini. Dia ingin melihat seberapa jauh dia dari langit-langit alam semesta. Pikiran dimulai. Weng! Suara pedang terdengar. Sander Ye menyerbu keluar sambil membawa pedang. Dia tidak memiliki kekuatan iman, hanya kekuatan pedang tak tertandingi. Pedang ini menerobos udara, dan juga mengandung kekuatan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk waktu dan ruang virtual, dan waktu dan ruang virtual dan nyata. Bang! Terjadi ledakan keras dan seluruh alam semesta galaksi tiba-tiba menjadi gelap. Di antara langit dan bumi, cahaya tinju yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung tekad tinju terus-menerus menghantam ke arah Sander Ye. Di hadapan cahaya tinju rune yang mengerikan ini, kekuatan pedang tak tertandingi milik Sander Ye sama sekali tidak mampu menahannya dan mulai hancur sedikit demi sedikit. Saat ini, dia bagaikan sehelai rumput di tengah badai, begitu kecilnya. Sander Ye merentangkan tangannya, dan gelombang kekuatan pedang tak tertandingi terus naik ke langit, membunuh segalanya, mencoba menerobos blokade tekad tinju. Akan tetapi, cahaya tinju rune yang mengandung tekad tinju itu bagaikan tembok kokoh, menekan semua jiwa pedang dalam area kecil itu. Tidak peduli seberapa cepat jiwa pedang bergerak, ia tidak dapat menembus semuanya dan terjebak di sana. Zanuji tiba-tiba mengangkat tangan kanannya lalu menekannya dengan keras. Bang! Semua sinar tinju rune tiba-tiba berkumpul dan menyapu ke bawah. Hanya dalam sekejap, kekuatan pedang tak tertandingi Sander Ye langsung hancur. Benar-benar tak bisa ditolak. Cahaya tinju rune itu menerjang ke bawah, hendak membunuh Sander Ye di tempat, tapi pada saat ini, cahaya darah tiba-tiba melesat dari tubuh Sander Ye ke angkasa, dan kemudian, cahaya pedang berwarna darah melesat dengan dahsyat, benar-benar mencabik cahaya tinju rune itu, dan langsung menebas ke arah Zanuji yang berada tidak jauh. Zanuji menyipitkan matanya sedikit, cukup terkejut, dia mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Sander Ye langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya oleh pukulan ini. Jiwa pedang dan energi darahnya menyebar, tapi mengembun lagi dalam sekejap. Zanuji tidak menyerang lagi kali ini. Dia menatap Sander Ye. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia menyesal mendengarkan pemilik Penatao dan ingin menggunakan keluarga Tian untuk membunuh Sander Ye di depannya. Dia seharusnya berpegang pada idenya sendiri. Dia menstabilkan pemilik Penatao, dan putranya menstabilkan pemuda di depannya.
Dengan cara ini, kekaisarannya dapat mengambil alih seluruh kekaisaran tanpa harus memilih pemilik pena Tao secara langsung. Alasan dia menyesalinya adalah karena pada saat ini dia menemukan bahwa pemuda di depannya lebih rumit dari yang dia kira. Tapi, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Seperti halnya orang-orang yang memihak dalam perebutan tahta kekaisaran di masa lampau, seringkali, begitu kamu membuat pilihan, kamu tidak punya jalan kembali dan hanya bisa menempuh jalan buntu. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah baik lahir maupun batin. Sekarang setelah dia memilih pemilik pena Tao, dia hanya bisa berdiri teguh di pihak pemilik pena Tao. Zhanu Ji menatap Sander Ye di kejauhan, lalu perlahan mengepalkan tangan kanannya lagi. Matanya tenang, tetapi menampakkan niat membunuh yang tak tiada batas. Harus mati. Zhanu Ji tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, seluruh galaksi tak berujung tiba-tiba menjadi ilusi dan transparan. Hanya dalam sekejap, Sander Ye secara paksa ditarik ke persimpangan antara realitas dan ilusi. Pada saat ini, Sander Ye merasakan napas kematian lagi. Lawan ingin membunuhnya. Sander Ye tidak berani ceroboh sama sekali. Dengan pikirannya, darah di tubuhnya mulai terbakar pada saat ini. Pada saat yang sama, kekuatan pedang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Jiwa pedang bercampur dengan darahnya dan kekuatannya langsung meningkat pesat. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba datang ke arahnya dari segala arah. Surat wasiat tinju yang tak terhitung jumlahnya. Keinginan teknik tinju ini melonjak seperti air pasang. Pada saat ini, kekuatan darahnya dan kekuatan pedang tak tertandingi tidak dapat lagi menahannya dan hancur berkeping-keping sedikit demi sedikit. Nafas kematian semakin kuat. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, tubuh dan jiwanya mulai terbakar pada saat yang sama. Kekuatan pedang melonjak lagi. Pada saat yang sama, jiwa pedang yang telah dihancurkan kembali dipadatkan pada saat ini, dan kemudian menyerbu ke arah tekad tinju tersebut dengan panik. Secara diam-diam, pemilik pena Tao memandang Sander Ye yang tidak jauh dan mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana pengkhianat ini bisa meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Kekuatan Sander Ye saat ini agak tidak normal. Ada yang salah. Tetapi dia bisa merasakan bahwa pagoda kecil Sander Ye masih tersegel, yang berarti Sander Ye tidak menggunakan pagoda kecil itu untuk berlatih. Tanpa pagoda kecil, bagaimana orang ini bisa berkembang begitu cepat? Pemilik pena Tao menatap Sander Ye. Sialan, dia benar-benar tidak bisa memberi bajingan ini terlalu banyak waktu. Potong. Pada saat ini, di persimpangan antara kenyataan dan ilusi, suara Sander Ye tiba-tiba terdengar, diikuti oleh cahaya pedang yang melesat ke angkasa, hendak menghancurkan tekad bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pada saat ini, Zhanu Ji tiba-tiba mengarahkan jarinya, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul di tempat ujung jarinya jatuh, lalu langsung menyebar ke area tempat Sander Ye berada, lalu menelannya hidup-hidup. Hah! Sang pemilik pena Tao segera mengalihkan pandangannya dari Sander Ye ke Zhanu Ji, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, waktu dan ruang Sumeru. Orang ini benar-benar telah membuka dunia. Waktu dan ruang Sumeru. Waktu dan ruang khusus, juga antara nyata dan ilusi, yang dapat menelan semua hukum di dunia. Jika bagian dalam cermin adalah waktu dan ruang virtual, dan bagian luar cermin adalah waktu dan ruang nyata, maka waktu dan ruang Sumeru ini adalah area bayangan cermin. Ketika Sander Ye ditelan ke dalam ruang dan waktu Sumeru, jiwa pedang dan tubuhnya benar-benar mulai mencair sedikit demi sedikit. Zhanu Ji memegang Sander Ye, dan tangan kanannya perlahan mengepal. Dia bisa merasakan bahwa jika dia membunuh orang ini, dia akan menerima konsekuensinya. Tapi lalu apa? Tidak peduli seberapa besar sebab dan akibat, Zhanu Ji dapat menghancurkannya dengan satu tangan. Zhanu Ji mengepalkan tangan kanannya dengan keras dan meninju Sander Ye, berniat untuk melenyapkan Sander Ye sepenuhnya.
Bersambung.